Izin memperkenalkan diri, sebelumnya saya Alvira Agata, mahasiswi Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Izin tanya, jadi beberapa bulan ini muncul wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Meskipun berdasarkan survei tertentu, mayoritas masyarakat itu kan menolak. Apakah isu ini menjadi pertanda atau bagian dari fenomena menurunnya demokrasi di Indonesia? Atau hal ini hanya permainan elit politik tertentu yang ingin mengetahui respon masyarakat pada umumnya? Jika wacana ini terus berkembang, apakah mungkin dalam waktu singkat sebelum pemilu serentak di 2024 nanti akan diadakannya amandemen konstitusi? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Langsung saya jawab atau dikumpulin dulu pertanyaannya? Baiknya mungkin dikumpulin dulu ya, Profesor. Oke. Selanjutnya, second question. Welcome to Iqbal. Please mention your question, please. Thank you for the opportunity and this time, moderator. So, Professor, I have some question for you. Before that, my name is Muhammad Iqbal Syafazali Siddiqui. I'm from Physics Faculty and based in the Political Science Study Program of the State Islamic University Sunan Gunung Jati Bandung. Mohon izin, Profesor dan moderator, saya memiliki pertanyaan. Sebagaimana yang kita ketahui tentang contemporary trend atau tren yang bersifat kontemporer kali ini, kita juga mengetahui banyak sekali ajaran ataupun isme seperti radikalisme, terorisme, gerakan separatis, bahkan juga anarkosindikalis, anarkis, komunis, dan liberalis, dan mungkin banyak isme-isme lainnya seiring perkembangannya zaman, yang dimana wacana ini mungkin kita semua sepakat yaitu akan merusak baik mikro maupun makro daripada integritas bangsa ini. Pertanyaan saya, seiring berkembangnya fenomena tersebut juga seiring pula banyak stigma bahwa isme-isme seperti ini yang merugikan bangsa ini cenderung menekan fundamentalis daripada Islam itu tersendiri ataupun mungkin dalam bentuk organisasinya. Mungkin kita ambil contoh seperti pembubaran Hizbut Tahrir ataupun Front Pembela Islam. Maka dari itu kita selaku akademisi dan mungkin intelektualis cenderung tidak ingin menghakimi daripada kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut. Maka pertanyaan saya, bagaimana kita selaku mahasiswa ataupun mungkin akademisi yang lain bisa melihat ataupun melihat latar belakang fenomena ini dan motif daripada fenomena politik seperti tadi. Terima kasih, moderator. Sekian dari saya. Okay, thank you, Iqbal. Next question from Rudy Nasruddin, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Rudy Nasruddin from Political Science, State Islamic University of Sunan Gunung Jati Bandung. I want to ask to Professor Fedi, Prof, if we read about political science research, it's not far from electoral politics, public politics, or government politics. Is there another themes or research discussion that Anuswa discussed by political research in Indonesia, whereas developed abroad? If there is here, there is any theme it called growth in Indonesia. Thanks. Maybe about popular research, yeah. Okay. Well, I have already had 3 questions here. The first one is coming from Alvira, asked about presidential discourse into 3 periods. And then the second question is from Iqbal, asked about government repressive action to the Islamic fundamentalism groups. And then the last question asked from Rudy Nasruddin about research that is not popular in Indonesia, but becomes a trend in abroad. Okay, are you ready to answer, Professor? Yeah.
Saya jawab bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bisa bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Kalau bahasa Jawa gimana? Nggak bisa saya bilang. Oke, bisa Pak Bedi. mungkin karena ditanyanya dalam bahasa Indonesia, saya jawabnya dalam bahasa Indonesia aja kali ya. Ya, Terima kasih, Profesor. tapi itu mengganggu status internasional konferensi ini. Oke, jadi kalau soal itu ya, terma presidensial ketiga, menurut saya sudah beberapa lama ini, mungkin sudah setahun lebih ya, memang sudah diadakan berbagai upaya ya untuk meraba-raba apakah respons masyarakat terhadap ide perpanjangan terma presiden supaya presiden yang sekarang bisa mungkin menjabat 3 kali. Sampai sekarang memang kalau menurut polling hasilnya tidak positif. Tapi bahwa these feelers gitu ya, perabaan ini dilakukan sudah menunjukkan adanya niat, adanya rencana apabila mungkin untuk dilaksanakan. Dan saya kira itu memang sesuatu yang kemungkinan besar sedang dipikirkan oleh sebagian di dalam inner circle kekuasaan, ya, karena memang dalam di dalam semakin lama berkuasa ya semakin network patronase lain sebagainya itu yang berkembang ya bisa distrukturkan gitu kan, sehingga apabila nanti nggak berkuasa lagi juga lebih sulit untuk di unstrukturkan gitu ya, didestrukturkan oleh siapa yang akan tampil berikutnya. Apakah ini adalah suatu gejala dari mundurnya demokrasi Indonesia? Saya kira iya, terus terang aja, karena salah satu hasil dari reformasi adalah pembatasan jabatan presiden yang memang diharapkan untuk menghindari yang tadi saya sebut, penstrukturan jaringan-jaringan patronase sedemikian rupa sehingga mereka akan tetap dominan siapapun yang berkuasa di kelak. Jadi saya kira memang itu adalah salah satu dari gejala kemunduran demokrasi di Indonesia di antara banyak lainnya. Ya. Pertanyaan kedua, tadi disebut ada macam-macamisme di Indonesia, anarko-sindikalisme, fundamentalisme, entah apalagi tadi yang disebut tadi itu ya. Dan pertanyaannya tadi ya sekitar kenapa ini direpresi oleh pemerintah. Menurut saya karena pemikiran di pemerintah itu serba praktis saja, serba pragmatis saja, get the job done. Pokoknya ini ada lawan dari mana, ada ancaman dari mana, ya ini kita coba untuk kita netralisir gitu ya. Tapi persoalannya buat kita ini ya, tadi kan Anda tanya nih ya, kalau sebagai akademisi, sebagai ilmuwan sosial, itu nggak menyelesaikan masalah. Karena apa? Adanya isme-isme itu kan nggak turun dari langit. Dia adalah hasil dari persoalan-persoalan sosial real yang ada di masyarakat Indonesia. Dia adalah ekspresi dari persoalan-persoalan tersebut yang tidak bisa ditangani lewat institusi-institusi, proses-proses formal oleh partai politik, ormas, dan sebagainya yang formal-formal. Kenapa? Itu pertanyaan yang harus kita tanya sebagai ilmuwan sosial. Ya bukan sebagai birokrat gitu. Kalau birokrat akan bilang ya ini masalahnya ini ya kita tangani aja lah gitu. Pragmatis, teknokratis gitu aja kan. Tapi sebagai ilmuwan sosial kita mesti tanya, kenapa fenomena-fenomena anarko-sindikalisme, fundamentalisme dan sebagainya macamisme yang Anda sebut tadi itu ada. Ya karena selagi dasar-dasar bagi itu isme-isme itu tetap ada dalam masyarakat dan tidak ditangani, dan menurut saya itu ada hubungannya dengan ketidakadilan sosial, ya dia akan muncul dalam bentuk-bentuk yang lain aja.
gitu ya. Jadi itu jawaban saya buat yang kedua. Ketiga, satu hal yang saya alami, saya kadang-kadang pergi ke itu ya, conference asosiasi yang macam-macam ya, pernah politik, pernah sosiologi, pernah international relations, pernah Asian studies, karena saya sebut tadi interdisipliner gitu ya. Nah, kalau saya pergi ke yang political science ini di luar negeri ya, 70% mungkin dari presentasi orang adalah tentang polling dan electoral behavior. Nah, saya nggak bilang itu nggak penting, tapi 70% cuma ngomongin itu, gila. Itu kan akhirnya ya itu yang tadi saya bilang, yang ditonjolkan jadi adalah teknik dari pengumpulan data, tapi bukannya data itu sebetulnya berbicara tentang apa. Dia bisa bilang bahwa voting behavior-nya itu begini di kota Inggris yang ini ada peralihan dari pendukung partai konservatif ke partai buruh atau sebaliknya, gitu ya. Kemudian udah dia jelasin aja seperti itu, nah, angka-angkanya. Yang saya tanya, kenapa pendukung partai buruh bisa ke partai konservatif atau sebaliknya? Dan ini adalah fenomena yang sangat umum terjadi di Inggris. Basis dulu partai buruh bukannya ke partai konservatif, tapi ke partai sayap kanan luar. Kenapa itu terjadi? Gitu. Dan menurut saya itu perlu analisa yang bukan hanya perlu analisa yang menggunakan data-data ini, tapi tidak bisa berhenti dengan data-data ini. Gitu ya. Jadi oleh karena itu ya saya mengundang supaya tradisi ilmu sosial kritis yang mempertanyakan misalnya power relations in society gitu ya, the nature of the state gitu ya, hubungan antara masyarakat, negara dan modal, critical discourse analysis, hal-hal seperti ini menurut saya harus menjadi bagian dari agenda penelitian gitu ya. Dan itu saya lihat cenderung tidak banyak mempengaruhi penelitian Indonesia, antara lain juga karena urusan-urusan polling dan apalagi di ilmu politik ya, itu udah menjadi ini kan source of income ya. Jadi orang memang tertarik ke situ karena disitulah banyak pekerjaan konsultan dan lain sebagainya, dan hal seperti itu menurut saya ada kemungkinan untuk memiskinkan ilmu politik di Indonesia. Oke, saya kira itu jawabannya. Terima kasih Profesor. Barangkali ada respon atau tanggapan dari penanya sebelumnya. Kita masih punya waktu untuk berdiskusi. Dari Saudari Alfira, Iqbar atau Rudi. Oke, di sini ada pertanyaan lainnya dari Ibu Mudi Rahmatunisa, dipersilahkan. Please welcome Ibu Mudi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Fedi, long time ago we met at Murdoch Uni. Oh ya, oke. Yeah. Saya nggak bisa lihat wajahnya itu. Saya bisa lihat mobilnya doang itu. Saya nggak kenalin mobilnya. I'm sorry Pak Fedi, ini dalam kondisi darurat. Saya nggak on cam. Actually we are in the middle of developing our new curriculum in political science graduate program. Di apa ini? Universitas apa? Di Universitas Pajajaran, Mas Fedi. Ya. Yeah. So, what would be your strategic suggestions in terms of, subjects, so we can engage closely with the current issues, current development, and also the most important thing is that we can have our students usable for our nations.
I think that's what I need from you in terms of our curriculum. Thank you, Mas Wedi. Oke. Menurut saya di situ ada dua sisi. Ya, satu ada sisi yang mau nggak mau teknis, satu ada sisi yang nggak mau substantif. Ya, di sisi yang teknisnya itu, terus terang aja saya udah beberapa kali diundang untuk melihat kurikulum ya yang ada di beberapa universitas Indonesia, dan yang selalu membuat saya kagum adalah banyak banget mata kuliahnya. Banyak banget mata kuliahnya gitu loh. Dan logika kenapa ada mata kuliah itu, menurut saya nggak pernah jelas, nggak jelas gitu kadang-kadang. Terus terang aja ya, dengan segala hormat, dan saya juga ngerti konteksnya berbeda dengan di Australia ya, saya nggak berusaha menggurui. Ya, saya ngerti bahwa kadang-kadang mata kuliah itu tetap ada, karena dosen yang mengajarnya selama 20 tahun masih pengen mengajar dosen itu, mata kuliah itu. Yes. Saya tahu itu. Ya. Saya tahu itu dari berbagai kepala jurusan, dekan, dan lain sebagainya. Tapi terus terang ya, kalau mengadakan review kurikulum yang fundamental, yang kayak gini harus ditangani. It's impossible to have so many mata kuliah. Apalagi kalau diharapkan bahwa stafnya itu juga melakukan penelitian. Jadi menurut saya sih ya ini sekali lagi saya tahu konteksnya berbeda dan saya nggak bisa menggurui gitu ya. Tapi menurut saya ya sistem penggajian di universitas aja di Indonesia itu udah tidak kondusif gitu ya untuk penelitian, sebab lebih banyak Anda ngajar, lebih banyak pendapatan Anda gitu. Kalau misalnya ada beberapa universitas yang memang memberi reward financial ya buat yang terbit di jurnal segala macam, tapi mungkin nggak terlalu banyak yang mempunyai uang melakukan itu. UI saya tahu melakukan itu. Tapi pada dasarnya orang juga berpikir itu lebih susah daripada ngajar. Lebih baik saya ngajar 15 jam, 16 jam seminggu daripada saya harus menghasilkan artikel jurnal gitu. Nah, ini saya tahu ini nggak bisa diterapkan begitu aja karena sistemnya udah terstruktur, udah tertanam dan sebagainya. Tapi saya memimpin satu school di sini, dan saya mengurus urusan kurikulum, urusan workload. Kerjaan saya sekarang gitu. Banyak teknisnya banget gitu. Dan buat kita yang kita lakukan di sini adalah itu jadi susah diterapkan di Indonesia. Misalnya you seorang associate professor, gajimu ya segitu. Ya, you mau ngajar sebanyak apapun gajimu segitu. Nah, tapi dari waktumu itu yang 100%, 40% adalah untuk ngajar, 40% untuk penelitian, 20% buat administrasi dan kontribusi pada masyarakat itu. True. Gaji ya segitu aja. Nah, saya kira selama orang di reward ya dengan mau ngambil mata kuliah sebanyak mungkin, persoalan produktivitas penelitian Indonesia akan selalu mengalami impediment struktural internal. Ya. Kedua, yang saya bilang substansi adalah ya memang harus ada ya tim yang kira-kira agak gabungan mungkin antara yang senior dan yang baru kembali dari ambil PhD-nya, sehingga ada kebijakan yang dimiliki oleh senior, ada pengetahuan baru yang dimiliki oleh junior, itu untuk mengidentifikasi sebetulnya apa sih satu yang diperlukan oleh graduate untuk keluar. Kalau dia lulus dari Anda politik ya? Ya betul. Dari politik itu dia harus tahu apa? Gitu. Ini yang
fundamental. Terus harus ditentukan selain itu masalah-masalah apa sih yang paling dihadapi oleh negara ini dan dunia gitu. Harus ada mata kuliah yang menangani itu. Gitu. Dan itu nggak usah banyak itu kan. Tapi kalau itu semua yang fundamental itu bisa ditentukan dan bisa disepakati bersama, yang lain-lain itu yang kira-kira sudah ada 20 tahun, 30 tahun, tapi tidak perlu, ya pelan-pelan ya menurut saya dikikis. Saya pernah kaget sekali, saya kembali ke alma mater saya, tapi ini udah lama sih ya. Saya lihat kurikulumnya masih sama dengan kurikulum waktu saya jadi mahasiswa. Bedanya dikit. Ya, jadi begitulah. Kalau saran saya tahu ini saya ngomong dari posisi yang privilege gitu ya. Jadi mungkin ya nggak bisa, saya ngerti kok bahwa nggak bisa diterapkan begitu aja. Tapi saya kira harus ada jalan ke arah menangani hal-hal seperti itu. Kalau enggak ya kita ya begini-begini aja. Ya. Thank you, Mas Fedi. Ya. Bisa untuk satu pertanyaan lagi? Oke, moderator. Next question from Muhammad Badarudin. Bapak Muhammad Badarudin, persilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Fazrul, Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya tertarik dengan paradoks yang disampaikan Pak Fedi tadi, bahwa maraknya positivisme, penelitian positivisme itu memiskinkan ilmu politik Indonesia, tapi membuat kaya, membuat makmur para penelitinya. Jadi problemnya ini mungkin adalah problem market ya, tarikan pasar. Yeah. Nah, pertanyaan saya gini, Pak Fedi, apakah memang untuk menyuburkan penelitian-penelitian fundamental yang kritis itu memang harus mengikuti selera pasar juga? Atau kalau enggak, apa kira-kira appetizer yang bisa merangsang para scholars kita untuk melakukan penelitian-penelitian itu? Ya, persoalannya adalah ya dan Indonesia tidak unik di sini ya. Di seluruh dunia itu pemerintah itu semakin menyuruh universitas untuk semakin mensinkronkan kegiatan pengajaran maupun penelitiannya dengan kebutuhan industri dan pemerintahan. Ya, itu enggak unik Indonesia. Di sini juga kita berantem soal itu di Australia terus-menerus. Cuma bedanya adalah di Australia otonomi universitas, tradisi otonomi universitas itu sudah tertanam panjang gitu loh. Ya, jadi resistensi terhadap impuls itu ada gitu ya. Jadi nggak bisa digiring gitu aja kita ke arah pasar gitu ya. Kita bicara soal ini, ya saya termasuk di pimpinan universitas. Kita bicara soal ini, kita bilang ya memang realita dunia sekarang ini adalah bahwa untuk mendapatkan funding dari pemerintah, kita harus mempunyai 1, 2, 3, 4, 5 mungkin itu ya, yang memenuhi itu, tapi harus excellent tetap ya. Harus excellent. Ya bukan berarti bahwa dia nggak excellent karena dia memenuhi kebutuhan pasar gitu ya. Tetapi adalah keputusan politis universitas untuk mengatakan bahwa yang ini juga perlu. Walaupun nggak ada pasarnya. Walaupun mahasiswanya misalnya sedikit. Walaupun misalnya funding dari pemerintahnya terbatas gitu. Ini mesti ada karena kita adalah universitas. Bukan perusahaan. Gitu loh. Jadi memang harus ada kesepakatan politik lah di dalam sebuah universitas bahwa universitas itu memang harus tidak bisa gitu ya mengabaikan tuntutan dari pasar, tuntutan dari pemerintah karena funding banyak datang dari situ sekarang ya, tetapi bahwa itu tidak berarti mengecilkan apalagi mengabaikan hal-hal yang sifatnya fundamental yang diidentifikasi berdasarkan kriteria pedagogik
kriteria intelektual dan akademik, bukannya teknis teknokratik gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang menurut saya ya di Australia pun gitu berbeda tergantung pimpinan universitasnya seperti apa dan kemampuan stafnya untuk mendorong agenda yang lebih substantif itu seperti apa. Tapi saya harap sih di Indonesia sebetulnya ya karena sebenarnya banyak sekali kan itu dosen-dosen kita yang punya hubungan dekat dengan ormas-ormas, dengan NGO, dengan pers dan segala macam, lebih daripada di Australia sebetulnya ya. Intelektual publik, tradisi intelektual publik di Universitas di Indonesia itu lebih kuat sebetulnya daripada negara Barat. Saya harap sebetulnya ada kemampuan untuk seenggaknya mengadakan resistensi terhadap marketization of everything gitu ya, karena memang ada identitas yang kuat tentang apa itu universitas, fungsinya seperti apa, kita mesti seperti apa. Kita bukan perusahaan, kita adalah universitas. Tapi itu perlu kesepakatan dan perlu pimpinan tertentu dan juga staf yang mau melobi untuk hal-hal seperti ini. Dan juga mahasiswa yang menuntut hal-hal seperti ini.